Puji Tuhan, saudara-saudara, tanpa direncanakan saya datang di Kupang ini menjalankan tugas yang diberikan pada saya untuk menghadiri pemakaman dari almarhum Pendeta David Posuma, karena beliau adalah anggota Majelis Pusat. Dan tadi pagi saya melayani di GPDO Pura 2 kali. Mestinya sore ini saya masih di Oepura dan istri saya di sini. Tapi karena istri saya tidak siap dengan baju putih, maka dia minta saya yang ke sini, saudara, ya. Dan bersyukur saya masih ada baju putih satu, saudara, ya. Yang lainnya udah kotor semua. Haleluya. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mari kita membaca kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1, mulai kita membaca. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau mengambil 2 kata untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama saat ini. Yang pertama adalah kemurahan Allah. Yang kedua, beribadah, atau juga ibadah itu sama dengan apa yang dikatakan melayani Tuhan. Nah, kemurahan Allah adalah dari kata mercy, artinya belas kasihan Allah.
yang menyebabkan Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, langit, bumi dengan segala isinya, matahari, bulan, bintang, lautan, gunung-gunung, berbagai tanaman yang menghasilkan biji-bijian, buah-buahan yang disediakan Allah bagi kita. Belum lagi Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh dengan organ-organ tubuh yang begitu luar biasa. Tetapi puncak daripada kemurahan Allah ialah ketika Allah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita manusia berdosa, supaya melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Dan Tuhan mau supaya semua apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kita pakai, kita persembahkan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani kepada Tuhan. Dengan apa kita melayani Tuhan? Yang pertama, dengan mempersembahkan tubuh kita. Sudah, saya ada jemaat yang jarang datang beribadah, tetapi persembahannya selalu dititipkan, baik persembahan kolektornya juga persepuluhan dititip sama temannya. Satu ketika saya membesuk dia sama istri saya bilang sama ibu ini, "Ibu, kenapa ibu tidak datang dalam ibadah?" "Loh Pak Pendeta, sekalipun saya tidak beribadah, kan persembahan saya selalu saya titipkan, saya hadir." "Loh tidak bisa begitu Bu, kalau ibu memberi persembahan, ibu juga hadir di gereja." "Loh Pak Pendeta, ini gimana sih? Sekalipun saya tidak hadir Pak Pendeta, roh saya ada di gereja." "Loh di mana Bu?" "Ya di tempat duduk yang biasa saya duduk itu." Dalam hati saya ini, jemaat ini belgedes ini. Dipikir saya bodoh apa? Lalu saya bilang kepadanya, "Ibu, setahu saya roh tanpa tubuh itu makhluk halus yang gentayangan Ibu. Ibu bagaimana hanya rohnya saja, tubuhnya enggak ada?" Itu saudara. Lalu saya bilang sama dia, "Kalau roh tanpa tubuh itu mati sudah orangnya. Apa ibu pengen mati?" "Oh enggak Pak Pendeta, ya saya akan datang beribadah." Enggak datang juga, tidak lama mati dia saudara ya. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita, yaitu tubuh yang hidup, yang ada jiwanya, ada rohnya, ada perasaannya selama kita hidup di dunia ini. Jangan tunggu nanti sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah mau mati baru beribadah melayani kepada Tuhan. Selagi kita hidup ini, yaitu yang kudus, anggota tubuh kita tidak boleh kita pakai untuk melayani dosa, supaya kita mempersembahkan tubuh yang kudus kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan, semua yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang berkenan kepada Tuhan, zaman dahulu apabila seseorang akan mempersembahkan kambing atau domba ke bait Allah, maka dia mencari binatang yang paling bagus, bulunya paling mulus, paling gemuk, paling sehat, dan harganya paling mahal. Dengan kata lain, yang terbaik itulah untuk Tuhan. Nah sudah, jadi marilah kita mau mempersembahkan hidup kita ini yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sisa-sisa untuk Tuhan. Dan yang kedua,
dengan akal budi kita. Jadi bukan sembarangan. Kita harus memikirkan benar-benar, saudara, apakah ini sudah benar, apakah ini sudah baik, apakah ini lebih baik, apakah ini yang terbaik untuk Tuhan, apakah ini salah, apakah ini benar. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita akal budi, kemampuan berpikir, main atau mental, pikiran, perasaan, kehendak. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, saya punya pengerja, tubuhnya gempal, sehat dari Batak, makanya banyak sekali, saudara. Satu bakul itu habis, saudara, ya. Dan dia kerjanya rajin, bukan main. Tapi gobloknya minta ampun, saudara, ya. Dia tidak menggunakan pikirannya. Dia kasih renungan, menyampaikan firman Tuhan selengkap senjata Allah. Ditanya sama istri saya, Yohanes, kamu udah ngerti enggak apa itu ketopong? Ketopong, tante, itu kan yang dipakai untuk meneropong musuh dari jauh, katanya. Itu ketopong, itu topi, helm itu yang melindungi kepala dari senjata musuh. Oh begitu ya, tante, baru tahu saya. Dia bilang begitu. Kamu tahu apa itu perisai? Perisai, tante, itu kan yang dipakai untuk melempar musuhnya Kapten Amerika itu, tante. Kamu terlalu banyak lihat filmnya. Nah, ketopong perisai itu untuk menangkis panah berapi dan sebagainya. Ini, saudara, ya. Jadi dia tidak menggunakan pikiran, dia tidak mau belajar. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, kita harus belajar firman Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Bahkan belajar pengetahuan umum. Para mahasiswa belajarlah, capailah ilmu pengetahuan setinggi mungkin. S1, S2, S3, S4, S5 kalau ada, ya. Gunakanlah kepandaianmu untuk Tuhan. Tetapi saudara boleh belajar ilmu ekonomi, belajar matematika, belajar biologi, belajar psikologi, belajar filsafat, belajar apapun sesudah itu, bukan kemudian mengatur firman Tuhan, tetapi menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Saudara, kalau hidup kita tidak didasarkan firman Tuhan, pasti kita akan menyeleweng. Pasti kita akan melakukan yang tidak benar. Ibadah kita sehebat apapun, tanpa kebenaran firman Tuhan, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Di Kota Malang ada pendeta dari gereja Liberal, dan setiap kali dia khotbah, dia berkata sama jemaatnya, saudara, ayat ini menurut penelitian saya bukan firman Tuhan. Saudara coret. Kitab Kejadian pasal sekian dan sekian ini bukan firman Tuhan. Saudara coret. Kitab Wahyu pasal sekian dan sekian bukan lagi firman Tuhan. Saudara coret. Ada jemaahnya yang angkat tangan. Loh Pak Pendeta, ini sudah 6 tahun saya coret-coret ini ayat. Sudah semua saya coret, tidak ada lagi firman Tuhan ini, ya. Sampai habis firman Tuhannya, merah semua. Jadi saudara, kalau gereja sudah tanpa firman Tuhan, lalu apa? Kemana kita, hidup kita ini tanpa firman Tuhan? Firman Tuhan sebagai suluh, firman Tuhan sebagai kompas kehidupan. Jadi kita harus menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan, melayani Tuhan dengan benar.
Yang ketiga, saudara, melayani Tuhan dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seringkali kita katakan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat Tuhan itu seperti suatu tubuh, banyak anggota yang tidak sama dan berlain-lainan dengan fungsi yang berbeda. Begitu juga kita memiliki karunia yang tidak sama, talenta yang berbeda-beda. Tetapi talenta karunia apapun, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani kepada Tuhan. Sehingga kita di dalam jemaat bukannya menjadi jemaat yang pasif, menyembunyikan talentanya, tetapi jemaat yang aktif menggunakan talentanya melayani kepada Tuhan. Dan tidak terlalu penting posisi saudara di dalam jemaat itu di mana dan sebagai apa. Apakah sebagai majelis gereja, sebagai pemain musik, sebagai WL singer, sebagai pelayan multimedia, penerima tamu, guru sekolah minggu, pengurus pemuda, remaja, bahkan sampai kepada anggota jemaat sekalipun. Yang penting aktif melayani Tuhan, saudara. Apa artinya jadi majelis kalau tidak aktif? Apa artinya jadi guru sekolah minggu tidak aktif? Dan saya sebagai gembala sudah bertahun-tahun menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Seringkali saya salah menilai orang. Kalau jemaat datang, waduh ini cantik ini ibu ini ya, waduh ini pemuda ini gagah ganteng, hebat. Apalagi kalau datang pengusaha orang kaya, waduh ini gereja Tuhan pasti maju ini. Ternyata saya salah menilai. Wah ini orang jelek ini bisa apa dia ini. Apalagi ini orang sudah tua ini, nggak bisa apa-apa ini. Satu ketika datang di jemaat saya satu pemudi, seorang cewek ikut beribadah. Sesudah beribadah itu dia berkata kepada saya, Pak Gembala, saya dari Kalimantan Timur. Saya kuliah di Kota Malang. Apakah boleh saya berjemaat di sini? Saya lihat saudara, kakinya itu saya kaget ya. Kakinya besar sekali saudara, cewek ini ya. Dan kemudian saya lihat ke atasnya, kulitnya hitam legam, bibirnya dower saudara. Dan yang paling tidak kuat saudara, lihat giginya itu merongos 11 cm saudara ya, offside 11 cm saudara. Lalu saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kirim kemari cewek seperti ini? Kalau Tuhan kirim cewek seperti ini nanti kabur pemuda-pemuda saya ini dari gereja saudara ya. Ya sudah apa boleh buat, masa saya usir saudara. Lalu minggu demi minggu, bulan demi bulan, saya ada pelayanan di Jakarta. Selesai pelayanan saya telepon istri saya, bagaimana mah ibadah? Waduh luar biasa, penuh Pak, ibadah jam 7 penuh, ibadah jam 9 juga penuh, sampai pintu dijebol. Lu kenapa bisa begitu? Itu jemaatmu yang paling cantik itu, maksudnya yang jelek itu, cewek jelek itu ya. Kenapa? Dia membawa temannya satu asrama, 120 orang dibawa ke gereja. Jam 7.60, jam 9.60 orang. Makanya sampai penuh begini. Oh begitu ya, iya. Lalu saya berlutut saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya.
Kalau seperti ini biar cewek jelek bawa jiwa, Tuhan kirim lagi cewek-cewek jelek nggak apa-apa, saudara, ya. Asal bawa jiwa. Seperti itu, saudara. Ya banyak cerita saya mengenai ini. Nah, antara lain satu ketika ada 4 orang janda datang sama saya. Pak Gembala, bolehkah saya beribadah di sini? Oh boleh, boleh Nek. Rumah saya soalnya dekat dengan gereja ini. Kami baru pindah. Oh ya. Umurnya berapa Nek? Saya 78. Oh yang satunya ini saya 80. Satunya lagi saya 83. Loh yang nenek yang ini yang paling tua 85. Aduh dalam hati saya ini, Tuhan apa saya ini kurang kerjaan? Saya ini gembala, saya guru sekolah Alkitab, saya dosen, saya juga anggota majelis daerah, saya anggota majelis pusat. Saya sudah sibuk sekali. Kenapa Tuhan masih suruh saya ngurusin janda ini? Janda-janda tua sudah bau tanah lagi, saudara, ya. Bisa apa ini? Ya saya dalam hati saya lihat janda-janda ini batuk-batuk, waduh sakit-sakitan semua. Wah, enggak lama saya kubur ini orang ini, ya. Sudah bau tanah semua. Lalu ya terima kasih Pak Gembala. Dalam hati saya, aduh bisa apa orang-orang ini? Sudah tua-tua begini. Tapi satu ketika nenek-nenek ini telepon sama saya. Pak Gembala pada di rumah? Ada. Kami mau datang ke pastori. Enggak usah datang Nek, sudah tua. Ngomong saja di telepon maunya apa? Saya bilang begitu. Oh tidak, ini penting. Kami harus ketemu Bapak Gembala. Waduh ini saya mau ngajar di sekolah Alkitab ini. Aduh begini loh Pak Gembala, ada apa sih? Kami kan baru menjual tanah warisan. Oh ya, laku berapa? 5 miliar. Waduh kok banyak sekali. Maksudmu apa? Kami sudah berunding, sebelum kami bagi, kami mau memberi perpuluhannya kepada Bapak Gembala. Oh begitu ya, iya. Kalau begitu cepat datang di pastori sekarang juga, gitu, ya. Loh katanya Bapak Gembala mau mengajar di sekolah Alkitab, tidak jadi, gitu ya. Wah kalau saya mengajar sekolah Alkitab dan dia nggak datang, ini bisa hilang ini 500 juta, ya. Lalu dia datang bawa uang 1 koper, minta didoakan, saya doakan, lalu pulang. Saya berlutut lagi minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya. Kalau begini caranya Tuhan, kirim lagi nenek-nenek tua nggak apa-apa, ya. Asal bawa perpuluhan. Itu sebabnya saya tidak peduli engkau tua apa muda, engkau pelajar, mahasiswa, apa sudah bekerja, engkau jemaat biasa, atau saudara punya pelayanan di gereja. Yang penting jadilah jemaat yang aktif melayani Tuhan, aktif beribadah, aktif berdoa, aktif melayani sesuai yang Gembala percayakan kepadamu, aktif membawa persembahan secara aktif. Kembalikan perpuluhan saudara. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara, yang keempat, melayani Tuhan dengan kasih, saudara, ya. Kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura itu pakai ini masker, ya, pakai topeng, saudara. Lain di luar, lain di dalam. Hanya di bibir saja bilang mengasihi Tuhan, tapi nyatanya enggak. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi gereja Tuhan.
Dan tanda daripada kasih itu adalah tidak berbuat jahat atau menjauhi yang jahat. Jahat itu adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita, yang menyebabkan orang lain susah. Tetapi kasih tidak berbuat jahat, kasih adalah berbuat baik. Jadi mari saudara kita berbuat baik kepada keluarga, kepada saudara-saudara seiman, karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Firman Tuhan mengatakan, tanpa kasih sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, bisa bernubuat, yaitu menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan roh dan tanda heran mujizat, bisa mempunyai iman yang dapat memindahkan gunung, memberikan persembahan yang sangat besar, bahkan memberikan dirimu dibakar. Tetapi tanpa kasih, seperti bunyi gong gemerincing, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya itu ya, kita tahu. Kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain atau bisa saling mengampuni. Banyak orang Kristen di Jawa sana itu bertahun-tahun gak bisa mengampuni orang lain. Hatinya penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Saya ada jemaat kakak adik tapi berantem ya, ndak akor karena bisnis. Kalau adiknya sudah masuk dulu, kakaknya ndak mau masuk ibadah. Kalau kakaknya sudah masuk gereja dulu, adiknya ndak mau masuk ibadah. Satu ketika kakaknya ini ndak tahu kalau adiknya sudah masuk, karena di belakang sudah penuh, dia ke depan, di sebelahnya itu adiknya. Lalu dia mendengar suara yang tidak asing lagi, suara adiknya, haleluya, haleluya. Lalu dia melihat adiknya ada di situ, oh tekek ada di sini gitu ya. Langsung dia keluar, bayangkan itu ya. Dia tidak mau beribadah. Jadi saudara, roh tidak mengampuni itu menyebabkan kita tidak bisa diberkati, menghalangi ibadah, pujian, penyembahan kita. Lah kalau kita tidak bisa ketemu sama Tuhan, bagaimana kita diberkati Tuhan? Pulang dengan sakit hati. Haleluya. Jadi mari saudara melayani Tuhan, kasih-Mu ini jangan sampai luntur. Kalau engkau mempunyai kasih, tidak pernah capek melayani Tuhan. Seperti seorang suami yang mencintai istri dan anaknya. Dia bangun pagi, berangkat kerja, pulang petang, kehujanan, kepanasan, ngalor ngidul modal dengkul pakai jambul, cari nasi sebakul, hanya untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Begitu juga istrinya di rumah, bukan berarti tidak ada pekerjaan. Dari pagi dia sudah bangun membersihkan rumah, mencuci pakaian, belanja di pasar, memasak, kasih makan ayam, itik, mentok, bebek, kucing, anjing. Tidak ada habis-habisnya pekerjaan sampai sore. Suaminya pulang, menyediakan makanan, menyediakan air panas untuk mandi suaminya, masih pijit suaminya, saudara. Dan ketika suaminya mau tidur, dia masih kerja. Mama, sudah kamu berhenti, jangan bekerja, nanti mama sakit. Dan istrinya bilang, Pak, ini tinggal sedikit, kalau sakit saja tidak apa-apa, jangankan sakit, mati pun rela demi papa. Itu kalau ada cinta.
Tapi kalau cinta sudah tidak ada, suaminya pergi kerja, di rumah dia bekerja, tangannya bekerja, mulutnya juga bekerja alias ngomel. Dari dulu menikah sampai sekarang tidak pernah dikasih uang, sandal jepit sampai putus. Tiap tahun disuruh bunting punya anak, suami enak saja. Lalu malam-malam ketika dia mau tidur, dia sempat melihat suaminya yang sudah tidur ngorok, dan dia berkata, kapan buaya ini meninggal gitu. Itu kalau nggak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, semuanya dengan sukacita, semuanya ringan, tidak ada yang berat, saudara, melayani Tuhan. Hujan-hujan pergi saja ke gereja. Haleluya. Biar melayani sekolah minggu, melayani pemuda musik, semuanya bagi Tuhan dikerjakan dengan sukacita. Haleluya. Nah, yang keempat, yang terakhir, saudara. Haleluya. Yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Begitu. Roh yang menyala-nyala karena dibakar oleh api Rohul Kudus. Dengan kata lain, kita melayani Tuhan tidak cukup mempersembahkan tubuh kita yang sehat dengan akal budi yang baik, menggunakan segala talenta kita dengan mengasihi akan Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, tetapi juga dengan urapan kuasa Rohul Kudus. Digambarkan sebagai menyala-nyala itu sebagai api. Oleh sebab itu mari jadilah orang Kristen yang punya api. Orang Kristen yang punya api itu adalah orang Kristen yang panas, bukan orang Kristen yang dingin. Ciri-cirinya orang Kristen yang dingin gampang mengeluh dan selalu komplain, selalu protes. Khotbah pendek katanya kependekan, khotbah panjang katanya kepanjangan. Gereja nggak ada AC katanya panas, ada AC katanya dingin. Repot orang yang tidak panas rohani ini. Dan selalu melihat orang lain dari sisi negatif, melihat orang lain dari sisi salahnya. Nah, saudara, jangan kumpul sama orang Kristen yang dingin, orang Kristen yang suka mengeluh, nanti saudara ketularan. Saudara berkumpullah dengan orang Kristen yang panas, orang Kristen yang semangat, orang Kristen yang giat melayani Tuhan. Saudara akan menjadi seperti saudara kumpul dengan siapa. Satu ketika ada pendeta punya burung puyuh. Dia mau ke luar negeri. Burung puyuh dititip ke salah satu majelisnya. Burung puyuh ini sudah dilatih bisa bilang puji Tuhan, haleluya, selamat pagi. Seperti itu, saudara. Ketika dia pulang, burung puyuh ini, Pak Pendeta menyapa burung puyuh ini, haleluya, lu diam saja burung puyuhnya ini. Puji Tuhan, diam saja tuh. Malah burung puyuhnya tidak bilang haleluya, haleluya. Duh, kok beda? Kenapa bisa jadi begini? Rupanya itu majelisnya, saudara, burung puyuh itu ditaruh dekatnya toilet. Jadi pagi, siang, malam mendengarkan orang beol. Haleluyanya hilang. Puji Tuhannya hilang, yang adanya Saudara, kalau kumpul sama orang Kristen yang dingin, nanti jadi Kristen yang ya. Haleluya.
Beberapa tahun lalu waktu saya ke Kupang dijemput saya sama almarhum Pendeta David Posuma. Dari bandara saya diajak makan di Bambu Kuning. Wah, ini tempatnya sederhana tapi enak banget. Ayo. Tapi saya kagetnya. Tempat makan ini banyak lalat. Di meja banyak lalat. Di lantai itu banyak lalatnya, peterbangan lalat ini di mana-mana. Waduh, Fit, bagaimana kita makan banyak lalat? Sudah tenang aja Pak Adi, kalau perlu lalatnya kita makan. Gitu. Oh jangan begitu, ya tenang aja. Lalu dia pesan, saudara, sei babi, 2 porsi itu 3 kilo. Dia pesan iga bakar 2 kilo, saudara, 2 porsi 3 kilo. Loh saya sibuk mengusir lalat, saudara ya. Tapi ketika itu sei babi sudah dihidangkan, sudah matang ya, sei babinya panas, iga bakarnya panas, nasinya panas, minumannya panas, lalat-lalat itu pergi, saudara. Lalu saudara David bilang, ayo Pak Adi kita makan, mumpung panas lalatnya pergi, nanti kalau dingin lalatnya datang lagi gitu. Kami makan cepat-cepat, saudara. Dan benar, ketika sudah habis tinggal tulang yang dingin, lalatnya mulai datang. Kami kabur, ayo pergi Pak Adi, lalatnya sudah mulai datang. Nah saudara, kalau kamu dingin rohanimu, maka lalat-lalat setan, lalat penyakit, lalat pencobaan, persoalan, masalah akan datang dalam hidupmu. Tapi kalau engkau panas, lalat-lalat setan, demit, gondoruo, tuyul akan pergi. Lalat-lalat penyakit, persoalan, masalah akan pergi karena kita dibakar oleh kuasa Rohul Kudus. Tuhan memberkati saudara. Ya yang ngerti saya kalau ditepuk ini artinya supaya sudah selesai gitu ya. Jangan lama lagi khotbahnya gitu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau Bapa